Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG Daljab tahun 2022, saya Niluh Desi Dwi Anike Damayanti, guru geografi dari SMA Negeri 2 Banjar, Provinsi Bali, sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 10 MIPA dengan mengangkat materi pembelajaran kompetensi dasar menganalisis dinamika hidrosfer dan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah video ukin pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Berdiri. Natura Panganjali Umat. Om Swastiastu. Silakan duduk. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Oke, semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Ada yang kurang enak badan? Tidak? Aman semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Baik, terima kasih. Oke, sekarang coba perhatikan dulu kondisi sekitar kalian. Coba cek dulu di bagian bawah kalian masih ada sampah atau enggak. Kalau masih ada silakan disisihkan dan kumpulkan dulu ya, supaya kondisi kelas kita nyaman untuk kita gunakan belajar. Tapi sejauh ini Ibu lihat sudah sangat bersih kelas kalian. Terima kasih untuk itu, boleh tepuk tangan dulu. Ibu apresiasi kebersihan kalian ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangan. Putu Saryasi, oke. Desi Wulansari, Ayu Egi Putria, baik. Yang terakhir Putu Rina Asih, oke, hadir. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru dan termasuk ke dalam kompetensi dasar terakhir kita di semester ini ya. Setelah ini baru kita akan mempersiapkan untuk penilaian akhir tahun atau PAT. Untuk itu sekarang kita akan memasuki materi KD ke-7, yaitu tentang dinamika hidrosfer. Sebelumnya udah sempat kalian baca materinya? Sudah, oke, ada yang sudah, ada yang belum nih kayaknya kedengeran suaranya. Kalau kita ngomongin tentang dinamika hidrosfer, kira-kira berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan air, oke. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu apa yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Oke. Tampilan di depan apa terlihat? Yang di paling belakang kelihatan? Oke. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dinamika hidrosfer, di mana terdapat beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama ini yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu kalian nanti akan mempelajari dan menganalisis terkait dengan dinamika hidrosfer dan juga dampaknya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian secara keterampilan kalian bisa membuat hasil karya yang akan kalian sajikan dalam bentuk tabel kah atau mind map berupa peta konsep atau bagan sesuai dengan kreativitas kalian. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama yaitu kalian bisa mengkonsepkan pengertian hidrologi minimal 2. 1 itu berdasarkan pengertian para ahli, dan yang kedua adalah sesuai dengan bagaimana konsep yang kalian lahirkan sendiri atau konsep dari pemikiran kalian sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis klasifikasi perairan laut, minimal 3. Yang ketiga membandingkan perbedaan tiap relief dasar laut. Yang keempat menanggulangi pencemaran perairan laut. Dan yang terakhir adalah mengkreasikan hasil analisis dinamika sesuai dengan yang kalian lakukan dalam diskusi kelompok. Ya. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, gimana, udah siap belajar? Oke, sip, mantap, harus siap ya. Baik. Kemudian Ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan garis besar kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentunya kalian akan berorientasi pada masalah. Jadi nanti kita akan mencari masalah yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD masing-masing orang. Dan selanjutnya akan melaksanakan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD kelompok. Ada ice breaking, sesi untuk penyegaran, kemudian kita akan presentasi dengan sistem jual beli ya.
dengan sistem yang tidak asing. Kemudian ada presentasi akhir yang mungkin akan diwakili oleh satu kelompok, karena kalau misalnya semua sepertinya waktunya tidak cukup, jadi bisa kita oper ke pertemuan selanjutnya. Berikutnya adalah kita akan evaluasi presentasi kita, kemudian materi kita, nanti akan Ibu selingi dengan game dan juga kuis, kemudian akan ada penilaian harian seperti biasa, dan yang terakhir adalah kita melaksanakan refleksi kegiatan. Jadi itu merupakan garis besar kegiatan kita hari ini. Ya. Ini juga akan berfungsi untuk mengukur seberapa kemampuan awal kalian, ya, sebelum kita membahas materi ini dengan komplit. Ibu akan menampilkan beberapa cuplikan video yang nanti Ibu harapkan kalian bisa menganalisis terkait dengan apa materi utama kita pada hari ini, ya. Cuplikan video ini berkaitan dengan aktivitas manusia sehari-hari dan juga makhluk hidup lainnya sebagai penghuni dari bumi. Oke, yang pertama, ini tampilan apa nih? Sungai. Kemudian, ini adalah aktivitas kita sehari-hari ya, minum air. Kemudian selanjutnya setelah kita beraktivitas untuk minum air, untuk pelepas dahaga, kita juga bisa melaksanakan kegiatan berupa apa nih? Mencuci apa nih? Cuci sayur. Biasanya dilakukan oleh siapa nih mencuci sayur nih? Ibu-ibu ya. Kalian juga nggak masak di rumah? Masak di rumah. Kemudian setelah itu, setelah minum air, kemudian beraktivitas di dapur. Nah ini, bagian ini adalah, ini apa nih? Video apa nih? Iya kan? Membersihkan badan atau badan. Yang terakhir adalah menyiram tanaman atau pemanfaatan dengan menyiram tanaman. Dari cuplikan beberapa video yang Ibu tampilkan barusan, kira-kira poin dari video yang bisa kita ambil berupa apa? Andin boleh? Oke, good. Air sangat bermanfaat lagi. Oke, air berperan besar dalam kehidupan. Benar. Kemudian, Aris? Air berguna bagi kehidupan dirinya sendiri atau Oke, sip. Air itu berguna untuk semua makhluk hidup yang di bumi. Lagi apa? Dari mana? Kok bisa nih? Padahal manusia bertambah banyak. Makhluk hidup bertambah banyak. Tapi kok bisa ya? Air itu nggak bisa habis atau selalu ada untuk kehidupan kita. Kira-kira karena apa? Andin? Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Andin. Sip. Itu semua dihasilkan dari yang namanya proses atau daur siklus air atau siklus hidrologi. Hampir 73%-nya ditutup oleh perairan. Jadi daratan tempat kita tinggal itu sangat sedikit. Semuanya ditutup oleh perairan sebesar 73%. Dan tentunya yang akan kita pelajari ke depan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk bisa menghargai pentingnya air sebagai sumber. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan berkelompok. Untuk itu silakan moving, duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu langsung bagi aja, ini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadikan satu bangku kalian, ya. Silahkan. Terima kasih sudah sekalian atur bangku kalian dengan sangat rapi. Kelompok 1, 2, 3, dan juga 4. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kelompok. Jadi kalau analogi di video Ibu di depan, ibaratnya kalian ini adalah sebuah tim yang lagi bermain di pantai untuk membuat istana pasir. Nggak akan berhasil kalau tidak bisa dilakukan secara bekerja sama. Jadi silahkan diskusi dengan baik untuk menghasilkan sebuah karya yang baik ya. Di setiap kelompok mendapatkan 2 soal utama dan ada instruksi di bawahnya. Silahkan dianalisis, silahkan cari baik itu di internet boleh, kemudian di modul ajar yang sudah Ibu berikan ataupun juga buku paket ya. Yang kedua baru kalian diminta untuk melakukan penelitian atau kalian menuangkan konsep kalian bagaimana caranya melakukan pencegahan dalam upaya penyebaran pencemaran di perairan laut ya. Yuk silakan bagi tugas siapa yang akan menjadi pencari data, siapa yang akan menuangkan ke dalam bahan utama, medianya berupa kertas manila. Yuk segera digarap. Konservasi ya. pencemaran. Ya, berarti pencemaran. Jadi ada 2. Jadi topik utamanya adalah perairan laut. Ya, paham ya? Oke, yuk.
Oke, itu kan relief dasar laut. Sama yang kedua apa? Yang kedua soalnya Pelestarian laut. pelestarian laut. Berarti boleh kalian pakai judul utama adalah perairan laut. Sebab yang pertama baru relief dasar laut, sebab yang kedua baru itu. Baik, bagaimana? Sudah selesai diskusi kelompok kalian? Sudah. Oke, mantap, luar biasa. Untuk itu sekarang kita ice breaking dulu, penyegaran dulu. Kan kalian cukup nih, tadi 20 menit mengerjakan diskusi kelompok dan hasil karya sudah baik. Sekarang kita akan ice breaking. Oke, udah siap untuk ice breaking? Boleh duduk santai dulu deh, biar nggak tegang kalian ya. Nah, di sini ice breakingnya Ibu akan membuat sebuah permainan namanya Guess Me atau Guess Who I Am, berarti tebak aku. Ibu akan menampilkan wajah teman kalian, tapi Ibu blur, terus kalian cepet-cepetan tebak ini siapa orangnya. Ya, jadi ini akan menguji kalian care nggak sih sama teman kalian. Oke, orangnya bisa yang ada di kelas atau yang izin hari ini. Random aja ntar yang Ibu tampilkan. Bisa ya? Oke. Orang yang pertama, sebentar. Ibu arahkan sini biar lebih mudah. Oke, kita lihat. Siapa nih? Sebutin aja, boleh sebutin aja langsung. Oke, coba kita lihat. Oke, Saria. Ini fotonya diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang lewat. Oke, yang kedua. Siapa nih? Siapa? Oke, Aris, semua bisa nebak. Ya, senyumnya Aris ya. Oke. Kemudian, ini kayaknya harus Ibu lebih blur ya. Ternyata kalian bisa menjawab semua. Makin gak kelihatan, harus maunya gitu kan, cuman susah. Siapa nih? Oke, Dana. Wah, hebat. Berarti kalian bisa menebak teman-teman kalian. Ini mukanya dia waktu semester awal nih, sedih sekali mukanya. Kita lanjut. Ayo, siapa nih? Ya, Eklesia, benar. Dilihat dari pipinya ya, tembem banget. Kita tambahin levelnya. Yuk, 2 orang. Siapa nih? Siapa? Bener nggak ya? Iya, benar. Sugi sama Hendra. Terakhir. Ayo, siapa nih? Siapa? Mei, Doni, Wisnu. Ada yang lain tebakannya? Viola. Ayo, siapa kira-kira nih? Siapa kira-kira? Viola, Doni, Mei. Tadi ada yang bilang Wisnu, Doni, Mei. Siapa nih? Yola, Wisnu. Oke, kita lihat siapa kira-kira? Ya, Yola, Doni, dan juga Mei. Tepuk tangan lu buat kalian. Oke, sip. Ternyata kalian care sama teman-teman kalian yang meski di blur wajahnya, kalian bisa tebak dengan baik. Oke, cukup segitu dulu. Sekarang ayo kita persiapkan untuk presentasi ya. Kita masuk ke sesi presentasi tahap 1 dengan sistem jual beli. Ibu jelaskan dulu untuk bagaimana sistem kerja dari presentasi jual beli. Nanti di masing-masing kelompok akan ada satu anggota kelompok kalian yang tetap berada di bangku kelompok kalian. Tugasnya adalah menjadi penjual. Mereka adalah yang mempresentasikan. Sedangkan 3 anggota lain atau 4 anggota lain, mereka pergi ke kelompok yang lain dengan membawa kertas dan pulpen. Mereka bertugas sebagai pembeli, berarti mencari informasi di kelompok lain. Kemudian setelah selesai kembali ke kelompok masing-masing, kemudian catatlah dan diskusikan apa temuannya kalian. Hasil akhirnya baru dipresentasikan di depan. Bisa dipahami untuk sistem presentasi jual beli? Oke, yuk silakan tentukan siapa yang menjadi pembeli dan penjual. Langsung kita bergegas.
Yuk, dimulai. Bergegas. Silakan. Bawa kertas sama pulpen ya untuk mencatat. Yaitu yang pertama, relief dasar laut. Jadi relief dasar laut atau struktur ini itu ada yang pertama yaitu daratan. Itu adalah tempat penampungan air baik air sungai, laut maupun danau. Jadi adalah dasar daripada air. Kemudian yang kedua itu pulau gunung api, merupakan kumpulan gunung api aktif yang ada di dasar laut. Jadi dia masih aktif dan dapat mengalami letusan. Kemudian yang ketiga itu ada disebut guyot, merupakan bekas gunung api yang puncaknya itu datar dan tenggelam karena tererosi oleh air. Selanjutnya yaitu gunung laut, merupakan gunung yang dasarnya ada di laut, baik yang puncaknya. Biasanya ini dijadikan untuk tempat-tempat bermain dan wisata. Yang kedua ada zona neritik, ini merupakan zona yang relatif dangkal sebelum batas landas kontinen dengan kedalaman sekitar 200 meter. Ini bisa dijadikan tempat biota laut seperti terumbu karang dan lain-lain. Yang ketiga ada zona batial, itu merupakan zona dengan ketentuan kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Di sini sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut karena ingin mempresentasikan analisis kami tentang perairan laut berdasarkan proses terjadinya. Setelah kami analisa, ternyata kami mendapatkan 3 proses terjadinya, yaitu laut transgresi, merupakan laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan dataran menjadi tergenang. Laut ini transgresi dikenal juga dengan sebutan laut dangkal karena kedalamannya hanya sekitar 70-200 meter saja. Dan yang kedua adalah laut ingresi, merupakan laut yang terbentuk karena dasar laut yang telah ada mengalami penurunan akibat pergeseran permukaan bumi tenggelam di permukaan bumi yang mengalami degradasi. Hal ini menyebabkan laut semakin dalam. Kedalaman laut ingresi lebih dari 200 meter. Dan yang ketiga, laut regresi, merupakan laut yang terjadi akibat penyempitan wilayah laut baik yang disebabkan oleh proses Kali ini saya akan presentasikan tentang perairan laut berdasarkan letaknya. Ada 3 perairan laut berdasarkan letaknya, yaitu ada laut tepi, laut pertengahan, dan laut perdalaman. Yang pertama kita masuk ke laut tepi terlebih dahulu. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh deretan pulau. Contoh laut tepi adalah Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua ada Laut Pertengahan. Laut Pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua. Contoh lautnya ada Laut Tengah. Yang ketiga ada Laut Perdalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan. Contoh laut pedalaman adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia. Baik, bagaimana, sudah selesai untuk presentasi di tempat kalian masing-masing? Yang menjadi penjual sudah stay, sedangkan yang menjadi pembeli sudah kembali ke bangku masing-masing, sudah? Oke, kalau begitu sekarang silakan diskusikan hasil temuan kalian. Sampaikan apa yang kalian dapatkan, kemudian nanti kalian analisis untuk dijadikan presentasi tahap akhir. Ya, mungkin di pertemuan ini Ibu akan memberikan waktu 1 atau 2 kelompok yang presentasi. Kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya supaya durasi waktunya nggak terlalu banyak ya. Yuk silakan diskusi 5 menit lalu kita lanjut ke presentasi terakhir. Silakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir untuk presentasi, yaitu presentasi final. Kira-kira siapa yang sudah siap dan mau tampil terlebih dahulu? Ibu berikan waktu.
Silahkan. Kelompok 1, 2, 3, atau 4. Boleh angkat tangan yang sudah siap. Yuk, gimana kelompok 3? Siap, oke. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang akan tampil. Yang lain harap diperhatikan ya. Baik, ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi yang kami dapat. Jadi yang pertama, relief dasar laut. Relief dasar laut dibagi menjadi yang pertama itu daratan, yang kedua yaitu pulau gunung api, yang ketiga itu adalah pantai, kemudian dasar samudra, lereng, patahan tengah, guyot, gunung laut, abisal, serta palung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ecclesia. Baik, topik selanjutnya yaitu konservasi ekosistem estuari. Ya, estuari merupakan perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai. Dan upaya pelestariannya salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. Dan ada juga kelebihannya yaitu keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan juga ada kekurangannya, salah satunya adalah perubahan iklim dan peningkatan bencana alam. Selanjutnya dari hasil diskusi jual beli tadi didapatkan informasi sebagai berikut. Jadi pembelian materi dari kelompok 2 yaitu konservasi ekosistem pantai. Konservasi adalah upaya pemeliharaan dan perkembangan alam menurut status asli agar mampu melindungi dan mengembangkan sumber daya alam. Dan pantai yaitu ekosistem yang terletak antara garis air surut rendah dan tinggi. Dan juga terdapat manfaatnya, salah satunya mencegah abrasi dan erosi dan menjaga kelestarian ekosistem pantai. Dan yang terakhir yaitu upaya yaitu membangun cagar alam sekitar pantai. Dan yang topik yang kedua yaitu perairan laut berdasarkan letaknya. Ada 3 yaitu laut tepi yang berada di tepi benua dan salah satunya adalah Cina Selatan. Dan laut pertengahan yaitu di antara benua, contohnya Laut Tengah. Dan yang terakhir pendalaman atau yang laut yang di tengah-tengah benua atau daratan, dan contohnya itu Lautan Kaspia. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil beli di kelompok 1 tentang perairan laut. Penyebab pencemaran perairan laut yaitu pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh minyak, pencemaran akibat proses eutrofikasi, pencemaran oleh sampah, dan pencemaran akibat populasi kebisingan. Adapun pembagian perairan laut yaitu laut transgresi, penyebabnya karena laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan dataran menjadi tergenang. Kedua, laut igresi, penyebabnya karena dasar laut yang telah ada. Ketiga, laut regresi, penyebabnya karena penyempitan wilayah laut. Baik, saya akan menjelaskan informasi dari kelompok 4 tentang jenis perairan berdasarkan kedalaman. Dibagi menjadi 4 yaitu litorial, neriti, batial, dan abisal. Pelestarian konservasi hutan mangrove memiliki tujuan utama yaitu menyerap logam berbahaya dan membuat air menjadi bersih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kelompok 3. Luar biasa sekali. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Terima kasih. Ini merupakan salah satu contoh untuk presentasi yang baik, tapi setelah Ibu lihat ternyata kalian juga menghasilkan karya yang sangat keren. Dari kelompok 1 yang mengangkat tema tentang pencemaran, di situ ada gambar-gambar terkait dengan pencemaran. Boleh Ibu pegang dulu ya sedikit ya. Oke. Di sini ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Boleh berikan apresiasi untuk kelompok 1 ya. Keren. Oke. Kemudian kita lihat hasil karya dari kelompok 2 yang mereka bedakan di sini ada 2 poinnya.
Ini temanya kayaknya cinta perairan. Boleh kalian lihat nih, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu buat mereka. Ini yang pertama dan ini yang kedua hasil karyanya ya. Kalau yang kelompok 3 seperti yang sudah kalian lihat tadi ketika mereka tampil, ada 2 yang dihasilkan, tidak perlu Ibu lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat yang kelompok 4 nih. Yang nggak kalah jauh, ini kayaknya seniman kaligrafi dan tipografi. Jadi tulisannya bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Luar biasa. Nah, sekarang sudah berakhir tahap presentasi. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan diatur dulu tempat duduk kalian ya. Nah, sekarang setelah kalian selesai presentasi, kita akan masuk ke bagian mengevaluasi. Ibu akan menilai bersama terkait dengan bagaimana presentasi kalian dan juga konfirmasi materi yang sudah kalian sampaikan. Secara garis besar, di sini penampilan kalian melebihi batas ekspektasi Ibu dan sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat kalian bisa menghasilkan karya yang baik. Boleh apresiasi untuk diri kalian sendiri ya. Keren banget. Nanti hasil karya kalian boleh dipajang di kelas ya, itu sudah sangat baik. Dan kemudian dari segi penampilan ketika presentasi juga sudah baik dan bisa menjalankan sistem baru dalam presentasi, itu luar biasa. Cuman ada hal yang perlu kalian koreksi. Ibu memperhatikan bahwa masih banyak ketika kalian bikin tulisan untuk di lembar kerja kalian kecil-kecil tulisannya. Coba diperbesar ya, dan tidak usah terlalu panjang. Jadi poin-poinnya saja yang kalian tulis di kertas manila ya, itu yang perlu kalian perbaiki. Selebihnya sudah aman. Sekarang kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Apakah yang sudah kalian sampaikan itu benar atau perlu dikoreksi? Nah, kalau kita bahas tentang pengertian hidrologi, ada banyak pengertian hidrologi ya. Kalau di sini Ibu menuliskan 4. Ini termasuk ke soal LKPD pertama nggak tadi yang kalian awal kerjakan ya? Ini soal yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang hidrologi, hidrologi itu benar yang kalian sebutkan di awal, berkaitan dengan air. Jadi karena ada logi, hidrologi itu berasal dari kata hydros yang artinya apa? Air, benar, sama logos yang artinya ilmu. Berarti kalau sederhananya hidrologi adalah ilmu tentang air. Boleh juga kalian kembangkan jadi ilmu yang mempelajari masalah tentang air, kemudian mempelajari dinamika atau perubahan air di bumi, sampai juga mempelajari tentang perairan laut maupun perairan darat. Selebihnya silakan kalian kembangkan pengertian hidrologi menurut sudut pandang kalian. Kemudian di sini ada siklus hidrologi, ya, di mana daur air yang tidak pernah putus, yang tadi di awal sudah kita bahas, yang akhirnya membuat adanya angka konsisten yaitu sebesar kurang lebih 73% permukaan bumi kita diisi. Nggak hanya permukaan, bahkan di dalam bumi juga ada kandungan airnya, karena adanya siklus hidrologi itu sendiri. Ada berapa siklus hidrologi, masih ingat? Ada 3, yaitu hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Jangan lupa, ini gambarannya ya. Evaporasi dulu, kondensasi, baru presipitasi, barulah terjadi namanya aliran permukaan. Entah itu runoff, ada yang masuk ke dalam tanah, itu dikenal dengan infiltrasi, ada juga perkolasi yang masuk ke celah-celah. Kita main game dulu. Ini game yang Ibu susun sendiri. Sekarang coba cek, dari 3 istilah yang Ibu buat, yang mana kira-kira berkaitan sama siklus air atau siklus hidrologi? Penguapan? Coba kita klik. Oke, tepuk tangan dulu, kalian berhasil. Level 1. Level 1 ini adalah level paling sederhana tentang siklus pendek. Gamenya ini kita drag and drop. Jadi kita letakkan jawaban ke kotak pertanyaannya sesuai dengan istilah. 1, oke. Kemudian, oke, good, kondensasi. Berikutnya, presipitasi. Kita lihat jawabannya. Oke, good, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, ingat ya poin penting ini. Kata kunci dari siklus air yang pendek adalah terjadi di lautan. Nyampe nggak daratan dia? Nggak nyampe. Level 2 kita masuk ke siklus apa kira-kira? Oke, good, siklus sedang. Udah mulai kompleks. Di sini tampilannya, benar, ada evaporasi. Ke sini ya. Setelah evaporasi, oke, kondensasi. Setelah kondensasi, presipitasi. Selanjutnya, runoff. Kira-kira udah bener nggak posisinya? Sudah? Coba kita cek. Oke, boleh tepuk tangan lagi buat kalian. Wah,
Hebat nih. Nanti seharusnya penilaian kalian 100% berarti ya. Kata kuncinya di siklus hidrologi sedang apa? Oke, good. Dia sudah masuk ke daratan. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Oke. Kita lihat siklus panjang. Penguapan pada tumbuhan, benar di sini. Lanjut. Presipitasi dan run off. Kita lihat. Oke, benar lagi, tepuk tangan dulu buat kalian. Yap. Dan sudah berhasil kalian memecahkan laut. Nah, ini kan udah kalian pelajari tadi ya, udah kalian kerjakan, ada klasifikasi berdasarkan proses terjadinya, kemudian letaknya dan juga kedalamannya. Oke, sekarang kita main kuis. Nah, kuis yang pertama. Kami adalah 3 bersaudara. Aku adalah laut transgresi, saudaraku adalah laut ingresi dan laut regresi. Berdasarkan klasifikasi apakah kami sebagai laut bersaudara? Aris? Berdasarkan proses terjadinya? Kita coba cek. Berdasarkan proses terjadinya. Oke, good job, benar. Yang kedua, cepet-cepetan. Kami adalah klasifikasi lautan yang cara mudah untuk mengetahui adalah dengan melihat benua atau daratan di sekitar kami. Siapa sajakah kami? Yugi? Laut tepi, tengah, dan laut dalam. Coba kita cek. Oke, benar. Pertanyaan berikutnya, kami adalah lautan yang beragam penghuninya. Dari hewan yang lucu sampai yang menyeramkan. Kami dibedakan menjadi 5 kawasan. Klasifikasi laut berdasarkan apakah kami? Oke, udah di paling belakang, angkat tangan. Berdasarkan kedalamannya, benar atau enggak kita cek. Oke, benar, good job, tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita simpulkan bersama-sama ya. Hari ini kita mempelajari tentang siklus air atau siklus hidrologi. Ada berapa tadi siklus airnya? Ada 3. Pendek, sedang, panjang, dengan kata kunci yang sudah kita bahas barusan. Kemudian perairan laut kita bagi menjadi berapa? Jadi 3 juga. 1 berdasarkan proses terjadinya, kedalamannya, letaknya. Kemudian relief juga tadi ya, ada apa aja? Ada daratan, ada palung laut, ada lereng laut dan sebagainya. Silakan kalian pelajari. Google Form untuk pengerjaan penilaian harian kita hari ini ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah, silahkan mulai dikerjakan. Kerjakan secara mandiri ya. Waktunya 10 menit. Nah, sekarang bagian paling penting, kita merefleksikan apa hal yang sudah baik sama hal yang belum baik yang kita lakukan selama 1,5 jam ke belakang. Kira-kira, yuk siapa yang mau menyampaikan? Boleh ya. Apa hal yang sudah baik, apa yang belum baik? Boleh, dari siapa duluan mau? Oke, Yugi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah tuliskan refleksinya, jadi saya baca aja. Untuk kelebihannya yang saya suka di sini adalah kerjasama tim kelompok saya, di mana semua teman di kelompok saya memiliki tugasnya dan masing-masing itu udah mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Terus tadi belajarnya juga pakai game, jadi materinya lebih gampang dimengerti dan jadi susah ngantuk sama nggak bosen gitu. Terus kalau yang saya kurang suka atau kekurangannya tuh pas waktu ice breaking itu gamenya kurang menantang, jadi teman-teman yang lain tuh gampang nebak muka yang di layar tadi itu. Nah gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Desi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya saat pembelajaran tadi. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan baik, dengan melakukan sesi diskusi yang dapat melatih kerjasama antar teman dan juga dengan menggunakan smartphone ya, karena kita dapat mencari informasi lebih ya daripada materi yang telah diberikan oleh Bu Desi. Nah, menurut saya yang kurang dari pembelajaran ini mungkin waktu saat ice breakingnya cepat, dan benar yang seperti dikatakan Yugi,
kurang menantang, mudah untuk menebak dari pertanyaan atau tantangan ice breaking tersebut. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, berikan tepuk tangan dulu untuk Egy dan juga Sugi yang sudah mau memberikan pandangan mereka dan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Mungkin ini akan menjadi PR buat Ibu nih. Ibu akan bikin ice breaking yang lebih susah ya, yang lebih menantang untuk kalian. Selebihnya untuk kalian semua secara garis besar yang perlu Ibu refleksikan adalah kayaknya nggak ada ya, kayak kalian sudah menampilkan yang terbaik buat hari ini, sangat luar biasa. Cuman yang perlu ditambahkan lagi sedikit adalah semangat kalian ketika presentasi tadi masih agak sedikit loyo, kurang bersemangat. Semoga kedepannya lebih baik daripada itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemudian untuk berikutnya, pertemuan selanjutnya, kita masih punya PR ya, beberapa kelompok yang belum tampil akan tampil. Silahkan pelajari materi berikutnya tentang perairan darat. Nggak ada PR, jadi aman, cukup belajar saja. Oke, ada yang mau kalian tanyakan sebelum kita akhiri hari ini? Belum ada? Kalau belum ada silakan boleh dirapikan dulu meja kalian sebelum kita closing dengan doa bersama ya. Oke, dirapikan dulu bangkunya. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran dengan kalian sangat luar biasa. Ibu harap di pertemuan berikutnya kita bisa melakukan yang lebih baik. Dan semoga hasil dari evaluasi kalian, penilaian harian kalian juga maksimal ya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas Pandu. Baik, terima kasih semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.